Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ilma Ayuni. Saya dari kelas 2C, program studi Psikologi Islam di UIN Salatiga. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Saya akan membawakan materi mengenai pendekatan psikoanalisis menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Freud. Pendekatan yang dibawakan oleh Freud ini ada dua hal. Yang pertama adalah masa awal pengalaman dengan orang tua akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak tersebut pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua, Freud mengatakan bahwa struktur kepribadian manusia terdiri atas tiga hal. Yang pertama adalah id, lalu ada ego, dan yang terakhir adalah superego. Nah, seperti sebelumnya bahwa Freud menyampaikan mengenai tiga struktur kepribadian. Mari kita bahas. Yang pertama adalah id. Terdiri dari insting yang merupakan persendian dari energi psikis individu, tidak disadari dan tidak memiliki kontak dengan realitas. Ego menuntut realitas, sehingga ego disebut juga dengan cabang eksekutif dari kepribadian karena membuat keputusan yang rasional. Lalu, id dan ego tidak mempertimbangkan moralitas. Keduanya tidak mempertimbangkan apakah sesuatu itu salah atau benar. Superego, apa sih superego itu? Nah, secara ringkasnya, superego sering disebut juga dengan hati nurani. Nah, lalu apa saja tahap-tahap perkembangan menurut Freud? Pertama, ada tahap oral atau yang disebut dengan oral stage. Ini berlangsung pada usia 0 sampai 1 tahun, di mana kenikmatan bayi didapatkan ketika dia mengusapkan semua kenikmatannya di mulutnya, entah mengunyah, menghisap, atau menggigit, menjadi sumber kepuasan yang utama. Lalu pada tahap anal, dari usia 1 sampai 3 tahun, di mana kenikmatan diperoleh di daerah anus atau fungsi pengeluaran yang terhubung dengan anus. Lalu ada phallic stage, usia 3 sampai 6 tahun, di mana kenikmatan dipusatkan di daerah genital. Lalu ada latency stage, usia 6 tahun hingga pubertas. Anak menekan semua minat dalam seksualitas serta mengembangkan keterampilan sosial dan intelektualnya. Lalu yang terakhir ada tahap genital. Nah, remaja dan sampai usia selanjutnya, masa dari kebangkitan seksual, kini sumber kenikmatan seksual terletak sudah di luar dari keluarganya sendiri. Nah, yang kedua adalah teori psikoanalisis menurut Erikson. Jika Freud menekankan pada perkembangannya adalah mengenai psikoseksual, maka teori perkembangan di sini yang dibawakan oleh Erikson berorientasi pada psikososial. Lalu tahap-tahap perkembangan menurut Erikson. Trust versus mistrust. Pada tahun pertama kehidupan, rasa percaya melibatkan rasa nyaman secara fisik dan tidak ada rasa takut atau kecemasan akan masa depan. Yang kedua adalah autonomy versus doubt and shame, usia 1-3 tahun. Setelah mendapatkan rasa percaya pengasuh, bayi mulai mengetahui bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Lalu ada initiative versus guilt. Terjadi selama tahun prasekolah, memasuki dunia sosial yang lebih luas, mengembangkan rasa bertanggung jawab, dan meningkatkan inisiatif. Kerja keras versus rasa inferior terjadi di sekitar tahun sekolah dasar. Inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru, menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan secara intelektual. Lalu ada identitas versus kebingungan identitas. Terjadi selama masa remaja, individu dihadapkan pada penemuan diri tentang siapa diri mereka sebenarnya dan kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini. Nah, keintiman versus isolasi dialami selama masa dewasa awal, menghadapi tugas perkembangan yang membentuk hubungan akrab dengan orang lain. Selanjutnya ada generativitas versus stagnasi, dialami masa dewasa tengah. Kepedulian utama adalah membantu generasi yang lebih muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan menjadi lebih berguna. Lalu ada integritas versus keputusasaan, dialami oleh remaja akhir. Seorang mulai bercermin pada masa lalu dan menyimpulkan bahwa ia telah menjalani hidup dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada teori behavioristik Skinner.
Nah, siapa sih sebenarnya Skinner itu? Skinner adalah seorang psikolog Amerika. Inti dari pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Setiap makhluk hidup selalu berada dalam proses interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya adalah Skinner mengkategorikan perilaku manusia ke dalam dua hal atau mengelompokkannya menjadi dua kategori. Yang pertama adalah perilaku responden adalah perilaku yang refleks. Agar perilaku responden terjadi diperlukan stimulus yang terjadi pada organisme. Lalu, perilaku operan adalah perilaku yang dipancarkan secara spontan yang berbeda dengan perilaku responden dalam pengkondisian yang muncul karena adanya stimulus tertentu. Dilihat dari pengertian operan itu sendiri menjelaskan bahwa seluruh perilaku yang beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan peristiwa atau tanggapan dalam lingkungan. Jika kejadian atau tanggapan yang memuaskan, maka kemungkinan perilaku operan akan diulangi secara terus-menerus, bahkan akan semakin ditingkatkan. Lalu, Skinner membagi penguatan menjadi dua. Yang pertama adalah penguatan positif sebagai stimulus, dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Lalu yang kedua ada penguatan negatif, dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau semakin menghilang. Nah, dalam teori belajarnya Skinner mendefinisikan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang telah dicapai dari hasil belajar melalui beberapa penguatan-penguatan perilaku baru yang disebut dengan conditioning operan. Lalu, ada beberapa prinsip dasar mengenai operan. Yang pertama adalah penguatan atau reinforcement. Nah, berarti proses yang memperkuat perilaku yaitu memperbesar kesempatan supaya perilaku tersebut terjadi lagi. Ada dua kategori umum reinforcement, yaitu positif dan negatif. Lalu ada hukuman. Apabila reinforcement memperkuat perilaku, hukuman adalah memperlemah, mengurangi peluangnya terjadi lagi di masa depan. Sama halnya dengan reinforcement, ada dua macam hukuman, yaitu hukuman positif dan negatif. Yang ketiga adalah pembentukan. Pembentukan merupakan teknik penguatan yang digunakan untuk mengajar perilaku hewan atau manusia yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu ada teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, menurut Albert Bandura ada beberapa dasar dalam kognisi untuk proses belajar. Yang pertama ada atensi atau perhatian, lalu yang kedua ada retensi, dan yang ketiga reproduksi gerak, terakhir penguatan dan motivasi. Nah, atensi atau perhatian adalah model, tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat. Yang kedua, retensi. Jadi seorang pengamat menyimpan tingkah laku model yang telah diamati di dalam ingatannya karena tingkah laku tersebut harus bisa diingat kembali. Lalu ada reproduksi gerak. Pengamat mencoba untuk mengungkapkan ulang tingkah laku model yang diamatinya. Yang terakhir tadi ada penguatan dan motivasi. Tingkah laku dicontoh sebagai tindakan-tindakan terpuji yang mempunyai informasi untuk menirukan. Lalu yang terakhir ada teori humanistik dari Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of need atau teori tentang hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, pada mengenai hierarki kebutuhan, pada puncak pertama adanya aktualisasi diri. Nah, pengembangan diri, pemenuhan ideologi itu termasuk kepada kebutuhan. Lalu ada penghargaan, lalu ada sosial, rasa aman, dan yang terakhir adalah fisiologis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.